آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita buka khutbah kita dengan memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin dan mensyukuri nikmatnya yang tercurah pada kita semua. Nikmat yang berlimpah, nikmat yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita berselawat pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, dan suri tauladan bagi kita dalam kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang memiliki kedudukan yang istimewa, yang mana mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya, sahabat dari manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat dari pemimpin semua nabi dan rasul. Maka para sahabat memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat mulia, sehingga dikatakan para ulama bahwa manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah merupakan contoh-contoh yang menjadi suri tauladan bagi kita dalam kehidupan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan para sahabat. Utamanya para sahabat al-khulafa ar-rasyidin yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan kebenaran. Dalam sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidin. 'Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham. Maksudnya berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati sebagai manusia yang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kemudian dipilih menjadi khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau untuk menjadi pemimpin umat ini. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa kita menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Di antaranya bahwa beliau merupakan seorang yang memiliki keimanan yang sangat kuat, memiliki akidah yang sangat kuat, sampai beliau digelar sebagai As-Siddiq. Itu dikatakan para ulama karena pembenaran beliau terhadap kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di zaman itu adalah merupakan satu peristiwa yang
tidak bisa diterima oleh akal. Tidak masuk dalam akal pikiran manusia. Seorang manusia bisa berperjalanan dari Mekah ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis hanya dalam satu malam. Pulang pergi. Apalagi sampai naik ke langit. Untuk Mekah ke Baitul Maqdis saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah perkara yang mustahil. Ditempuh dalam satu malam pulang pergi. Yang di zaman itu ditempuh selama 1 bulan orang untuk berjalan perginya saja dari Mekah ke Palestina. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peristiwa Isra Mi'rajnya beliau kepada kaumnya mendapatkan hal ini sebagai satu kesempatan untuk mentashkik, untuk menanamkan keraguan-raguan, untuk menggoyahkan iman mereka yang menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja, ada orang yang kemudian murtad karena tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa menerima secara akalnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara orang yang ingin mereka ragukan ada Abu Bakar Siddiq. Kaum kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ini kawanmu mengaku dia diperjalankan dalam satu malam saja dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa kemudian ke langit. Satu malam saja. Ini kan bualan ini semua ini. Ini pembual temanmu ini." Abu Bakar ketika itu belum tahu berita tersebut. Maka dia bertanya kepada orang-orang ini, "Jangan-jangan kalian memfitnah saja? Apa betul Muhammad yang mengatakannya sallallahu alaihi wasallam?" Kata mereka, "Betul. Dia mengatakannya." Kata Abu Bakar, "Kalau itu Muhammad yang katakan, saya percaya. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut, maka saya percaya. Saya telah percaya dengan hal yang lebih berat daripada itu, bahwa dia nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya kalau berjalan dari Mekah ke Syam satu malam, saya lebih percaya itu. Karena dia ngaku sebagai nabi saja, saya percaya. Dia ngaku sebagai utusan Allah, saya percaya. Dia ngaku mendapatkan wahyu, saya percaya. Maka apa yang dia katakan dari perjalanan, saya masih mempercayainya." Sejak itu beliau digelar sebagai As-Siddiq. Kuatnya keimanan seorang Abu Bakar yang meyakini semua yang dikatakan Nabi pasti benar. Dan itu harus menjadi keyakinan orang Islam. Apa saja yang datang dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mungkin menurut akal kita, menurut logika kita yang belum sampai, itu tidak boleh kita tolak. Wajib kita imani. Selama memang itu dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih. Masalah kalau mau teliti, membuktikan, silahkan yang mau membuktikan. Tapi kita sebagai orang beriman meyakini. Ketika Nabi mengatakan misalnya, kalau ada lalat yang jatuh di air minum kalian, celupkan lalat itu. Idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu. Kira-kira kita sekarang pikir ini lalat penuh dengan kuman-kuman ini lalat ini. Kok disuruh celup? Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau mau tes iman kita coba perhadapkan dengan hadis ini. Percaya tidak? Kalau ada lalat jatuh di air minum kita, celupkan semuanya, baru dibuang, baru diminum airnya. Karena kalau dibuang airnya tidak ada gunanya dicelupkan. Kenapa dicelupkan? Supaya airnya bisa diminum. Itu maksudnya. Kata Nabi, celupkan dia. Falyakmishu thumma liyanzi'hu. Celupkan dia kemudian buang. Karena kalau sudah begitu sudah aman diminum. Kata beliau, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawa'an. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap satunya ada obatnya. Kalau dicelupkan semuanya, yakin dua-dua sayap tercelup, pasti semua kumannya mati. Maka ini perkataan Nabi, meskipun mungkin otak kita, logika kita, perasaan kita mungkin menolak, harus kita benarkan. Wajib kita yakini kebenarannya. Masalah mau diteliti, silahkan yang mau menelitinya. Tapi kita orang beriman meyakini kebenarannya. Itu diantara pelajaran yang diberikan Abu Bakar kepada kita. Yakin dengan semua yang datang dari Al-Quranul Karim dan dari hadis Nabi yang sahih tanpa keraguan sedikit pun. Apapun yang dikatakan manusia. Bahkan andaikan ada orang bikin penelitian dan hasilnya berbeda dengan apa yang Nabi sabdakan,
Dia bilang tidak betul kata Nabi kalian itu. Ini saya buktikan, saya teliti tidak begitu ternyata. Kita bilang penelitianmu salah. Ulang itu penelitian. Pasti salah. Karena sabda Nabi kami tidak mungkin salah. Hadisnya sahih. Kecuali kalau hadisnya dhaif. Kalau hadisnya sahih, ada yang bikin penelitian dan berbeda, penelitian pasti salah. Karena Nabi tidak mungkin bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, Abu Bakar dikenal sebagai seorang yang sangat kuat dalam berdakwah. Mendakwahkan Islam. Mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Dan ini memang tugas setiap orang Islam. Setelah kita punya keimanan yang kuat, kita punya akidah yang kuat, kita semua punya tanggung jawab menyampaikan agama ini kepada manusia. Kalau kita tahu agama ini adalah agama al-haq, agama yang membawa kemaslahatan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka kita mesti prihatin dengan orang yang tidak kenal Islam. Kita mesti kasihan dengan mereka. Mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu jalan kebahagiaan di dunia dan jalan keselamatan di akhirat. Dan itu yang kemudian akan mendorong kita untuk menyampaikan Islam ini kepada siapa saja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, di awal-awal dakwah, ketika dakwah masih ditindas dengan begitu kuatnya oleh orang kafir Quraisy, beliau sudah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan orang-orang yang dia kenal. Kita kenal dalam Islam ada istilahnya al-ashru al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Disebut namanya satu-satu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 diantara 10 orang yang dijamin masuk surga itu, 5 diantaranya diislamkan oleh Abu Bakar. Masuk Islam di tangan beliau dengan dakwah beliau yang meyakinkan mereka tentang kebenaran Islam. Beliau juga banyak mengislamkan kalangan para budak. Dia beli itu budak dan dia merdekakan. Upaya beliau untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas dakwah bukan cuma tugas Nabi. Tugas dakwah adalah tugas pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan hidupku. Apa jalannya beliau? Jalan hidupnya beliau, ad'u ila Allah. Aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Itu jalan hidupnya Nabi kita. Ala basiratin, dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu. Bukan dakwah tanpa ilmu. Siapa yang berdakwah? Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka jika kita merasa diri sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita pun harus turut ambil bagian dalam mendakwahkan Islam. Berdakwah itu tidak harus berceramah. Ceramah itu hanya salah satu bentuk dakwah. Dakwah itu intinya mengajak. Kalau kita sudah menasihati orang untuk berbuat baik, itu sudah merupakan bagian dari dakwah. Kita ajak orang ikut pengajian agar dia mempelajari ilmu, itu bagian dari dakwah. Kita ajak orang ke masjid melaksanakan sholat, itu bagian dari dakwah. Kita punya anak, kita punya keluarga yang malas-malas sholat, kita nasihati supaya sholat, itu adalah dakwah. Maka dakwah ini banyak sekali bentuknya, banyak sekali jalannya. Yang penting adalah kepedulian kita untuk menyampaikan agama ini, menyampaikan nasihat tentang agama ini kepada siapapun juga, khususnya orang-orang yang kita kenal, apalagi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terpikul di pundaknya kewajiban berdakwah. Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku oleh kalian semua umatku ini, walau ayatan, meskipun hanya 1 ayat saja. Artinya kalau kita punya ilmu tentang 1 ayat, maka ilmu kita tentang 1 ayat itu mesti kita sampaikan kepada orang lain. Karena itu kewajiban berdakwah juga berbeda-beda tingkatannya. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin luas pengetahuan Islamnya, semakin besar tanggung jawab dakwahnya. Karena para ulama adalah orang-orang yang punya kewajiban berdakwah paling besar, karena mereka memiliki ilmu yang banyak. Karena itu para ulama tidak boleh diam ketika mereka melihat kemungkaran, tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Mereka harus berani bersuara dengan ilmu mereka. Ketika ada kemungkaran, ketika ada kebenaran yang harus ditegakkan,
maka para ulama harus berdiri paling depan untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Dan kita orang-orang yang mungkin mengatakan diri saya kan orang awam, sampaikan apa yang kita tahu. Sampaikan apa yang sudah kita pahami, dan itu merupakan bagian dari dakwah yang wajib untuk kita jalankan. Contoh yang ketiga dari beliau. Beliau adalah seorang yang sangat gemar beramal soleh. Sangat gemar beramal soleh. Waktunya terisi dengan kebaikan demi kebaikan. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada para sahabat, Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi yang kedua. Man at'ama minkumul yawma yatiman. Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi. Man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya pertanyaan keempat. Man ittaba'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah ke kubur? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Luar biasa. Dalam satu hari semua pertanyaan yang Nabi tanyakan tentang amal soleh, baik itu amal pribadi, puasa itu amal pribadi, tidak terkait dengan orang lain, ataupun amal sosial, memberi makan orang miskin, amal sosial, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, amal sosial. Baik ibadah pribadi maupun ibadah sosial, semua beliau lakukan. Satu ketika ada orang masuk masjid terlambat, sholat sendirian. Nabi tanya sama para sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang ini, temani dia sholat supaya jadi jemaah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Semangat untuk bersegera beramal soleh. Semua waktu ketika ada kesempatan beramal soleh, isi dengan amal soleh, apapun bentuk amal soleh itu. Apakah amal pribadi, ataukah amal yang sifatnya bermanfaat juga bagi orang lain? Isi waktu kita dengan amal soleh demi amal soleh. Makanya ketika Abu Bakar pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Kata beliau, iya. Dan saya berharap kamulah orangnya. Beliaulah orangnya. Kenapa? Semua pertanyaan Nabi tentang amal soleh, siapa yang kerjakan? Beliau sudah mengerjakannya. Semangat mengerjakan amal soleh. Belum lagi kalau kita bicara tentang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau orang yang paling kuat berderma dengan hartanya sejak awal dakwah di Mekah. Abu Bakar ini termasuk orang kaya, termasuk salah seorang pengusaha muda di Mekah ketika itu. Ketika Nabi mengajak beliau berhijrah, dia bawa semua hartanya dibawa berhijrah, bukan karena pelit meninggalkan harta, bukan. Karena beliau tahu hijrahnya Nabi ini adalah untuk menyebarkan Islam. Nabi akan menjadikan Madinah sebagai pusat penyebaran Islam, karena Mekah ternyata tidak berhasil dijadikan pusat penyebaran Islam ketika itu. 13 tahun dakwah di Mekah tidak berhasil menjadikan Mekah sebagai pusat dakwah Islam, maka hijrah ke Madinah dengan harapan Madinah bisa menjadi pusat dakwah Islam. Abu Bakar tahu dakwah Islam ke seluruh penjuru jazirah Arab butuh dana besar. Maka semua hartanya, hasil usahanya selama bertahun-tahun di Mekah, diboyong semuanya ke Madinah untuk apa? Untuk membiayai dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Tabuk, Nabi mengumumkan perang melawan orang-orang Romawi. Jaraknya sangat jauh dari Madinah, di puncak musim panas. Ketika itu kekurangan logistik, kekurangan juga kendaraan perang juga kurang. Nabi buka donasi, fundraising. Siapa yang mau menyumbang? Datang Umar, dia bawa setengah harta yang dia miliki. Dia bilang, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Ternyata tidak lama kemudian datang Abu Bakar, dia bawa semua harta yang dia miliki. Sampai Nabi mengatakan, Abu Bakar, kamu simpan apa di rumahmu untuk keluargamu? Dia bilang, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Dia seorang kepala rumah tangga yang berhasil mendidik anak istrinya untuk yakin bahwa
Kalau hari ini kita sumbangkan semua milik kita kepada agama, besok Allah akan ganti. Itu maksudnya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Mereka sudah tahu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah tahu. Sehingga mereka tidak protes ketika Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak mampu seperti itu. Ya, itu hal yang sangat berat. Tetapi setidaknya menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran untuk bagaimana kemudian kita semaksimal mungkin untuk bisa mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tentu sangat banyak pelajaran dari kehidupan beliau, tapi waktu kita yang terbatas. Yang terakhir, beliau sebagai seorang pemimpin. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang Abu Bakar ini kan orangnya sangat lembut gitu. Sangat lembut sekali. Kelihatannya lembut itu biasanya identik dengan lemah. Ya. Terlalu baik orang bilang, baik sekali itu kayaknya dia tidak mau sakiti orang. Ya. Sampai waktu Nabi sakit kan Abu Bakar disuruh jadi imam. Aisyah itu protes, ya Rasulullah jangan Abu Bakar jadi imam. Kenapa? Hatinya sangat lembut sekali. Kalau baca Quran pasti menangis. Kata Nabi tidak. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam. Itu isyarat dari beliau juga. Maka begitu beliau diangkat menjadi khalifah, beliau langsung pidato. Ya, pidato politik pertama khalifah terpilih berdasarkan musyawarah kaum muslimin. Beliau mengatakan, ayuhan nas, inni lastu bi khairikum. Inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Saya ini diberikan amanah menjadi pemimpin bagi kalian. Saya tidak kampanye loh. Ya, saya tidak minta jadi pemimpin. Kalian yang angkat saya jadi pemimpin. Wulitu alaikum walastu bi khairikum. Padahal saya bukan orang terbaik. Ini namanya tawadu. Jadi pemimpin itu perlu tawadu. Dia orang terbaik di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan walastu bi khairikum. Saya tidak minta diangkat jadi pemimpin karena saya merasa bukan orang terbaik bagi kalian. Karena itu, fa in ahsantu fa'inuni. Kalau saya berlaku baik dalam kepemimpinan saya, bantu saya. Wajib kalian bantu saya. Jangan macam-macam. Kalau sudah benar, sudah lurus, jangan macam-macam lagi. Wa in asatu faqawwimuni. Tapi kalau saya salah langkah, luruskan saya. Jangan ragu-ragu, meskipun saya khalifah. Kalau saya keliru, kritik saya. Kalau salah, sampaikan Anda salah wahai khalifah. Itu pemimpin yang benar. Bukan pemimpin yang selalu merasa benar sendiri. Siap menerima kritik. Lalu kata beliau, al-qawiyyu fikum du'ifun indi. Hatta akhudha minhul haq. Orang-orang kuat di antara kalian, bangsawan, orang kaya, pengusaha, oligarki, segala macam. Du'ifun indi. Di hadapan saya adalah orang-orang lemah. Saya tidak akan takut pada kalian. Hatta akhudha minhul haq. Sampai saya berhasil mengambil semua yang wajib kalian keluarkan untuk agama. Sampai saya berhasil menyuruh kalian menunaikan semua kewajiban kalian. Baru kalian saya anggap kuat. Sebaliknya kata beliau, ad-dha'ifu fikum qawiyyun indi. Orang-orang kecil di antara kalian, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang terzolimi adalah orang-orang yang kuat dalam pandangan saya. Karena saya takut dihisab oleh Allah di hari kiamat atas hak mereka. Mereka adalah orang-orang yang kuat dalam pandangan saya. Sampai saya mampu memberikan semua hak mereka kepada mereka. Inilah pemimpin yang tegas. Orang yang sangat lembut. Yang mungkin dikhawatirkan terlalu baik itu hatinya. Mungkin tidak sampai hati. Tidak. Dia punya ketegasan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang lembut tapi tidak lemah. Tegas tapi tidak kasar. Nah, kira-kira begitu. Ya. Qawiyun layyinun fi ghairi dha'fin. Dia lembut tapi tidak lemah, dan dia qawiyun, dia kuat namun tidak kasar. Inilah beberapa di antara sifat beliau yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita, dan kita selalu memuliakan para sahabat Nabi, mendoakan kebaikan bagi mereka dan berusaha mengikuti langkah-langkah mereka, karena mereka adalah penerjemah terbaik daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang kedua ini secara singkat saja saya ingin mengingatkan kembali tentang hak saudara kita di Palestina. Mereka sampai hari ini masih terus terzolimi, masih terus terbantai. Ya, semakin banyak korban-korban nyawa yang melayang. Puluhan ribu sudah mereka dibunuh secara zalim oleh Zionis Yahudi yang terlaknat. Karena itu kewajiban kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Asalnya sebenarnya kita harus berjihad, membantu mereka berjihad melawan musuhnya. Ya. Apalagi mereka sudah minta tolong ke seluruh dunia. Allah berfirman, wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasru. Kalau mereka minta tolong kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib kalian memberikan pertolongan. Maka kewajiban asalnya kita adalah berjihad di sana. Tapi karena kita tidak mendapatkan jalan untuk berjihad di sana, maka lakukan apa yang kita mampu. Berjihad dengan apa yang kita mampu. Yang kita mampu adalah pertama mendoakan mereka. Selalulah doakan mereka dalam sholat-sholat kita. Ikutkan dalam doa-doa kita. Seperti kalau ada keluarga kita yang sakit, yang kita khawatirkan, kita doakan yang sungguh-sungguh. Mereka juga saudara kita yang berhak mendapatkan doa kita. Sertakan mereka dalam doa-doa kita di waktu-waktu yang mustajab. Sumbangkan harta kita sebagiannya kepada mereka. Mereka sangat membutuhkan, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka kedinginan di musim dingin, tidak punya pakaian, tinggal di kemah-kemah yang kalau hujan turun banjir semuanya. Sangat membutuhkan bantuan dana dari kita. Syukur-syukur kalau harta kita bisa menjadi peluru yang mereka pakai menembak orang-orang kafir Zionis. Alhamdulillah. Kita tidak bisa berjihad, tapi kalau harta kita yang kita sumbangkan bisa jadi senjata, jadi peluru, jadi bom juga yang mereka balaskan kepada orang-orang kafir penjajah, maka alhamdulillah kita berjihad dengan harta kita. Yang ketiga, memboikot semua produk-produk Yahudi dan semua produk yang mendukung Yahudi Zionis. Karena sebagian daripada keuntungan mereka akan digunakan untuk menjadi senjata, menjadi peluru, menjadi roket, menjadi bom yang dipakai membantai saudara kita. Relakah kita? Ada sebagian daripada harta kita yang diikutkan dalam proyek mereka untuk membantai kaum muslimin. Maka tidak layak bagi orang-orang Islam, terlepas dari hukumnya apakah haram atau halal, itu urusan majelis fatwa. Kalau MUI sudah mengumumkan, sudah memfatwakan tentang haramnya. Tapi setidaknya sebagai orang yang bersaudara, kita tidak ingin ada sedikit dari harta kita diikutkan dalam proyek pembantaian kaum muslimin di Palestina. Maka berhentilah, boikot semua produk-produk itu. Apalagi kalau masih ada alternatif lainnya. Kita mungkin mengatakan kualitasnya beda, Ustaz. Tidak apa-apa lah, berkorban sedikit Pak. Kualitas nomor 2 tidak apa-apa. Mereka mengorbankan apa? Rumah mereka hancur. Masjid mereka hancur, rumah sakit mereka hancur, nyawa mereka melayang. Sangat besar mereka korban. Kita hanya sekedar berkorban pakai barang kelas 2 saja. Ya. Tidak apa-apa. Daripada sebagian uang kita jadi peluru yang membunuh saudara kita. Ini bagian daripada jihad kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Mari kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, berselawatlah dan bersalamlah kepada beliau. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Islam baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ampunilah dosa orang-orang beriman baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Baik yang masih hidup di antara mereka ataupun yang telah wafat di antara mereka, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha dekat, dan Engkau Maha menjawab doa-doa kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidik kami sejak kami kecil. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hati kami rasa takut kepadamu
yang dengan rasa takut itu Engkau jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk taat kepadamu ya Allah. Yang dengan ketaatan itu Engkau masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina waj'alil akhirata hammana. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini sebagai perhatian kami yang paling besar, sebagai cita-cita kami yang paling tinggi. Tapi jadikanlah akhirat ya Allah yang menjadi perhatian kami yang paling besar dan menjadi cita-cita kami yang paling tinggi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma anjihim, Allahumma ansurhum, Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum. Allahumma taqabbal mautahum syuhada indaka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansuril mujahidin minhum. اللهم انصر المجاهدين منهم اللهم انصر المجاهدين منهم اللهم قوي عزائمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أهلكهم شر هلكه ومن عاونهم من الكفار والمنافقين Ya Azizu, Ya Qawiyu, Ya Jabbar. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Bantulah mereka, beri kemenangan pada mereka ya Allah. Sembuhkan yang sakit di antara mereka, yang luka di antara mereka. Terima yang gugur di antara mereka sebagai para syuhada di sisimu ya Allah. Ya Allah, tolonglah para mujahid mereka. Kuatkanlah semangat mereka, satukanlah saf-saf mereka. Tepatkanlah tembakan-tembakan mereka. Bantu mereka dan beri kemenangan pada mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah Yahudi Zionis yang terlaknat, yang telah berbuat zalim kepada saudara kami. Hancurkan mereka dan siapapun yang membantu mereka dari kaum kufar, dari para munafiqin. Turunkan pada mereka azabmu yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Ya Qawiyyu, Ya Azizu, Ya Jabbar. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.